Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin, saudara-saudariku, sahabat muslim, sahabat sunnah, sahabat kita semua, umat Islam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita keimanan, keislaman dan keistiqomahan di atas syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus belajar dan menyebarkan ilmu. Semoga kita mati di atas kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita panjatkan pada Allah atas segala nikmat ini. Nikmat iman, Islam, hidayah di atas sunnah, serta nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa beraktivitas, terutama aktivitas kebaikan dakwah dan penyebaran Islam. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Yang kedua, tak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Teman-teman sahabat sunnah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah, pembahasan kita yang baru sekarang adalah kita akan menyelam kehidupan para ulama. Apa yang bisa kita ambil dari mereka? Karena memang selain Nabi, selain para sahabat, di sana ada manusia-manusia mulia yang perlu dan wajib untuk kita ikuti dan kita teladani jalan mereka. Akan sangat banyak faidah, manfaat dari menyelamnya kita dalam kehidupan para ulama ini. Oleh karenanya, rugi kalau kita tidak baca dan menyelam kehidupan mereka. Kenapa penting kita membahas masalah dan menyelam kehidupan para ulama ini? Karena yang jelas mereka bukan para sahabat yang dijamin masuk surga. Juga bukan nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya. Mereka adalah manusia-manusia biasa seperti kita. Tapi kemudian mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keilmuannya. Allah angkat derajat mereka karena keilmuan mereka. Dan mereka menjadi alim besar dan dimuliakan oleh manusia. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kemuliaan manusia-manusia besar, manusia-manusia mulia dengan ilmu mereka. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman beberapa derajat, serta orang-orang yang berilmu. Para ulama kita. Maka sebenarnya para ulama ini bukan manusia biasa di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat ini. Mereka lebih mulia daripada para raja dan penguasa-penguasa.
Allah mengatakan wa atiullaha war rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kalian pada Allah, kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini maksudnya adalah para penguasa dan juga ulama. Bahkan dalam sebuah riwayat pernah Abdullah bin Mubarak yang lahir tahun 118 meninggal tahun 181. Beliau pernah datang kota Khurasan. Fa kharaja liistiqbalihi alafit tullab. Ketika dia datang ke kota Khurasan itu di daerah Kazakhstan, Tajikistan, itu iklim area Khurasan. Ketika datang ke sana, banyak para santri, para siswa yang datang menemuinya. Fasa'alat ummu walad lil khalifah Harun ar-Rasyid. Maka seorang ummu walad ini adalah julukan atau penamaan kepada seorang budak perempuan yang kemudian telah digauli oleh tuannya lalu melahirkan anak, maka ibunya ini disebut ummu walad. Ibu ummu walad ini bertanya kepada Harun ar-Rasyid, siapa itu? Dia bertanya, siapa yang datang itu? Maka Harun ar-Rasyid yang ada di situ juga orang-orang yang menyaksikannya mengatakan, hadza Abdullah bin Mubarak muhadditsu Khurasan. Beliau ini adalah Abdullah bin Mubarak, ahli hadis dari negeri Khurasan. Faqalat, maka perempuan itu mengomentari. Beliau mengatakan, hadzal mulk la mulka Harun. Atau hadzal malik la malik Harun. Kata beliau, inilah yang sebenarnya yang jadi raja. Inilah yang sebenarnya jadi penguasa. Bukan raja dan kerajaannya Harun ar-Rasyid. Dan kita tahu Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah. Iya. Tapi kata ibu ini, yang sebenarnya jadi khalifah itu adalah Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Karena dia diterima oleh masyarakat, diterima oleh umat, disambut baik, didatangi. Nah, itulah yang cocok jadi pemimpin. Jadi kalau ada pemimpin justru umat rakyatnya lari, itu tidak layak jadi pemimpin. Karena melihat kezalimannya, orang pada takut. Maka para ulama adalah sebenarnya manusia yang paling dekat kepada umat. Dan mereka adalah manusia yang paling sayang kepada umat manusia. Oleh karenanya, kalau kita bicara tentang biografi para ulama, maka akan sangat banyak faedah manfaat yang akan kita ambil. Tentunya, karena mereka adalah pewaris para nabi. Yang Allah wariskan ilmu, wahyu yang sudah diturunkan kepada para nabi, ilmu itu diwariskan kepada para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mereka lah yang melanjutkan risalah nubuah, risalah kenabian yang sampai kepada umat. Maka bersyukurlah karena ada para ulama. Bersyukurlah karena kehadiran mereka. Kalau mereka hilang, mereka meninggal, hilang ilmu ini. Hilang bimbingan ini. Dan nanti suatu saat ilmu itu akan hilang. Kalau sekarang masih ada para ulama, ilmu masih bisa didapatkan, bersyukur. Karena nanti Nabi mengatakan bahwasanya ilmu ini akan dicabut, diangkat. Innallaha yaqbidul ilma intiza'an. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut, mengangkat ilmu ini.
benar-benar akan dicabut. Bukan dicabutnya langsung dari hati-hati manusia. Yaqbidul ilm biqabdil ulama. Dengan diwafatkannya para ulama. Hilang mereka di muka bumi ini. Lalu kemudian falam yubqi aliman. Sudah tidak ada lagi ulama di muka bumi ini. Kecuali orang-orang juhal. Orang-orang jahil. Sehingga fasu'ilu. Datang orang-orang manusia, datang bertanya kepada orang-orang yang bukan ulama itu. Yang jahil itu. Yang tidak paham akidah dan manhaj yang benar. Mereka hadir di tengah-tengah umat. Hanya pintar retorika bicara. Tapi konsep tauhid, akidah, dan manhajnya yang jauh dari manhaj metodenya Rasulullah dan para sahabatnya. Fa'aftau bighairi ilm. Lalu apa yang terjadi? Ulama-ulama jahil ini berfatwakan dengan fatwa yang penuh dengan kejahilan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sudah sesat dan menyesatkan umat. Nah, ini celaka. Maka dari sini kemudian kita tahu pentingnya kehadiran para ulama ini. Supaya kita ambil ilmu mereka. Dan agar kita selamat. Kemudian, di antara faedah besar ilmu ini adalah ketika kita, artinya di antara faedah besar kita membahas masalah ini adalah ketika kita membahas biografi mereka, para ulama, kita akan tahu kadar keilmuan mereka, kadar ketakwaan mereka, kadar kesolehan mereka, dan akan menjadi motivasi buat kita semua untuk mengikuti mereka, untuk menyerupai mereka, sehingga kita berusaha untuk mengikuti. Kalau Nabi dan para sahabat itu mereka sudah dijamin masuk surga, sehingga kalau kita bilang mengikuti Rasulullah dan para sahabat mungkin agak berat. Mereka jadi mulia, jadi orang yang dijamin masuk surga karena memang sudah orang-orang mulia. Maka kita katakan di sana ada yang bukan nabi, yang bukan sahabat, tapi mereka adalah manusia-manusia mulia dengan ilmunya, dengan ketakwaannya, dengan akhlaknya, dan berbagai macam perangai baik yang ada pada mereka ini. Kita bisa mengikuti mereka, menyerupai mereka. Disebutkan tashabbahu bil kirami wa illam takun mithlahum. Serupailah orang-orang mulia walaupun engkau tidak bisa seperti mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena menyerupai orang-orang mulia ada kemuliaan, ada keberuntungan, ada kebahagiaan, ada keselamatan. Sehingga ketika kita sudah menyerupai mereka, insya Allah kita bagian dari mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka bagian dari mereka. Kalau kita menyerupai orang-orang baik, kita insya Allah bagian dari mereka. Dan na'udzubillah, kalau kita menyerupai orang-orang yang jauh dari Allah, pelaku maksiat, orang munafik, orang kafir, maka kita bagian dari mereka. Maka hati-hati. Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Atau dalam hadis yang lain dikatakan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai, bersama orang-orang yang dia teladani. Bersama orang-orang yang dia teladani, maka dia akan bersama mereka. Maka dari sini kita tahu bahwa betapa pentingnya kita menyerupai orang-orang mulia, kita meneladani mereka. Barakallahu fikum. Ini adalah diantara faedah kita belajar ilmu yang satu ini, yaitu biografi para ulama.
Kita tahu akidah mereka, kita tahu manhaj mereka, pemahaman mereka, keilmuan mereka, akhlak mereka, ibadah mereka. Masya Allah. Dan pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan membahas seorang ulama yang dikatakan dia ini dicuri di waktu kecil, lalu kemudian setelah itu ditemukan kembali dan kemudian menjadi ulama. Dia belajar dan besar kemudian jadi ulama. Siapa beliau? Beliau adalah Masruq ibnul Ajda'. Masruq ibnul Ajda'. Seorang ulama yang berasal dari negeri Yaman. Dia orang Arab, negeri Yaman, Al-Hamadani. Nama beliau adalah Masruq ibnul Ajda' Al-Hamadani Al-Wadi'i Abu Aisyah Al-Kufi. Bapaknya hijrah ke Kufah, daerah Basrah sana, daerah Irak sana. Lalu kemudian beliau tinggal di situ. Dia lahir di sana, si Masruq. Dan kemudian beliau tinggal di sana dan besar di sana, menjadi ulama di sana. Nama beliau Masruq ibnul Ajda'. Nama Ajda' ini adalah nama bapaknya. Disebutkan dalam riwayat katanya Masruq pernah bertemu dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Umar ibn al-Khattab bertanya pada dia, namanya siapa? Dan ini salah satu adab ketika kita bertemu dengan siapa saja. Ketemu pertama tanya nama. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Kalau belum tahu, kenalan. Tanya namanya. Dan ini di antara adab. Karena kita nanti insya Allah, setelah tahu kita punya banyak link, kita punya banyak teman, seseiman insya Allah ta'ala. Ditanyakan, namanya siapa? Kata dia, Masruq ibnul Ajda'. Lalu kata Umar ibnul Khattab, justru namanya adalah Masruq ibnu Abdurrahman. Ya, Masruq ibnu Abdurrahman. Dan katanya bapaknya namanya memang Abdurrahman. Tapi ini wallahu alam riwayatnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Yang jelas, Masruq ini kalau artinya Masruq artinya yang dicuri. Kenapa diberi nama Masruq? Karena dia dulu waktu lahir masih kecil dicuri. Lalu ditemukan kembali dan dinamakanlah Masruq. Masruq ibnul Ajda' atau Ibnu Abdurrahman Al-Hamadani Al-Kufi Abu Aisyah. Kunya beliau adalah Abu Aisyah. Kenapa beliau menamakan atau memberi kunyah? Beliau sendiri yang memberikan kunyah untuk dirinya. Karena anaknya, putri beliau bernama Aisyah. Sehingga dipanggil Abu Aisyah. Dan ada sebabnya kenapa beliau memberikan nama putrinya adalah Aisyah. Karena Aisyah Ummul Mukminin yang jadi gurunya dia. Aisyah istrinya Rasulullah, Ummul Mukminin, itu gurunya Masruq. Gurunya siapa? Gurunya Masruq. Aisyah pernah mengatakan, "Ya Masruq, innaka min waladi. Wa innaka min ahabbi auladi ilayya. Wa innaka min ahabbihim ilayya." Kata Aisyah kepada Masruq, "Wahai Masruq, engkau adalah anakku. Dan diantara anak-anakku yang paling aku cintai adalah engkau." Masruq ibnul Ajda'. Padahal ini bukan anaknya Aisyah, tapi diangkat oleh Aisyah. Ya, tapi tentunya tidak tinggal satu rumah ya. Cuman dianggap seperti anak dan tetap menjaga hijab. Aisyah tidak mungkin lepas atau membuka hijab di hadapan laki-laki asing. Masruq termasuk banyak meriwayatkan dari
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini kita bahas tentang Ummul Mukminin Aisyah ya, tapi itu nanti pembahasannya lain. Masruq ibnul Ajda' disebutkan bahwa beliau ini lahir pada tahun awal Hijriyah. 1 Hijriyah. Ada yang mengatakan sebelum hijrah. Sebelum Hijriyah. Karena beliau meninggal tahun 63 Hijriyah. Termasuk orang yang disebut digolongkan oleh para ulama al-mukhadramin. Ya. Yang lahir di masa kenabian tapi tidak bisa beriman, tidak bisa bertemu Nabi sehingga tidak disebut sebagai sahabat. Dia di Kufah sana. Dengan Nabi di Madinah kan jauh. Jadi memang dia tidak ditakdirkan pindah ke Madinah, pergi ke Madinah, sehingga tidak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau termasuk orang yang sudah senior. Kalau dibandingkan dia dengan sebagian sahabat, malah beliau dikatakan lebih senior. Seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik itu meninggal tahun 93 Hijriah. Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Zubair, mereka meninggal tahun 73 ke atas. Adapun Masruq meninggal tahun 66. Ada yang mengatakan ya tahun 66, Sittan wa Sittin, atau Sintain wa Sittin. Sehingga umur Masruq itu sekitar 63 tahun. Beliau meninggal tahun 66 Hijriah. Yaitu siapa? Masruq ibnul Ajda'. Para ulama membahas tentang beliau ini. Status beliau, ya, apakah memang orang yang dipercaya di dalam masalah meriwayatkan hadis atau tidak. Mereka, para ulama diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya ibnu Ma'in, Ali bin Madini. Mereka ini adalah ulama-ulama jarah wa ta'dil yang sudah tidak diragukan lagi kalau mereka biasa merekomendasi atau mengkritik para perawi-perawi yang bermasalah. Ya. Disebutkan bahwasanya Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala Ibnu Uyainah, Sufyan ibnu Uyainah, gurunya Imam Ahmad. Sufyan ibnu Uyainah ini meninggal tahun 198. Beliau mengatakan, ma baqiya Masruq ba'da Alqamah la yufaddal alaihi ahad. Tinggal tersisa Masruq setelah meninggalnya Alqamah. Dan tidak ada yang melebihi Masruq kecuali beliau. Jadi sudah tidak ada yang bisa melebihi Masruq setelah meninggalnya Alqamah, salah satu temannya beliau. Kemudian Ali bin Madini mengatakan, ana ma uqaddimu ala Masruq ahadan shalla khalfa Abi Bakar. Saya tidak membolehkan ada orang yang sholat di belakang Abu Bakar setelah Alqamah. Tidak ada satupun yang boleh sholat di belakang Abu Bakar kecuali Masruq. Kalau bukan Masruq ya Alqamah. Jadi ini adalah status beliau di dalam bagaimana kemuliaan beliau. Para ulama memuji beliau. Ada yang juga Imam Amir Asy-Sya'bi mengatakan, lamma qadima Ubaidullah ibnu Ziyad, ketika seorang ulama bernama Ubaidullah ibnu Ziyad datang ke kota Kufah. Lalu beliau bertanya kepada orang-orang di situ. Di antaranya bertanya kepada Amir Asy-Sya'bi. Beliau mengatakan, man afdalun nas? Siapa kira-kira orang yang paling mulia, yang paling utama di daerah Kufah ini dari sisi keilmuannya? Mereka mengatakan Masruq.
Katanya Masruq. Mansur ibnu Ibrahim. Mansur meriwayatkan dari gurunya Ibrahim bin Muhammad, salah satu muridnya Masruq. Beliau mengatakan, kana ashabu Abdillah alladzina yaqra'una an-nas wa yul'imunahum as-sunnah. Alqama wal Aswad wa Ubaidah wa Masruq wal Harith ibni Qais wa Amr ibni Shurahbil. Di zoomnya main, zoom YouTube. Ya, maaf. Kemudian dikatakan Amir bin Shurahbil juga mengatakan, Amir bin Sya'bi mengatakan, ma'alimtu anna ahadan atlaba lil ilmi fi ufuqin min al-afaq min Masruq. Aku tidak tahu ada orang yang paling berilmu dan paling kuat di dalam menuntut ilmu melebihi Masruq. Orang yang paling semangat menuntut ilmu. Mereka dulu memang tidak disibukkan dengan kehidupan dunia. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Al-Imam Masruq ini begitu zuhudnya beliau. Luar biasa. Al-Imam Masruq ini luar biasa semangatnya menuntut ilmu. Dia gunakan waktunya untuk belajar dan belajar menuntut ilmu. Seorang ulama Malik ibnu Mighwal mengatakan, sami'tu Abas Safar ghairu marrah. Abu Safar ini salah satu murid Imam Masruq. Beliau mengatakan bahwasanya berulang kali dikatakan, ma waladat hamdaniyah mithla Masruq. Dikatakan bahwa tidak ada seorang wanita negeri Hamadaniyah, yaitu orang Yaman, yang melahirkan anak seperti Masruq. Itu luar biasa pujian mereka kepada Masruq ibnul Ajda'. Sehingga kemudian dari keilmuan itulah dalam riwayat disebutkan, kana Masruq a'lamu bil fatwa min Shuraih. Bahwasanya Masruq itu adalah ulama yang paling tahu tentang berfatwa. Jadi tukang fatwa. Rujukannya orang ketika ingin menanyakan sesuatu, beliau lebih bagus, lebih menguasai daripada seorang ulama bernama Shuraih di zaman itu. Wa kana Shuraih yastashiru Masruqan. Bahkan Shuraih justru mendatangi Masruq untuk bertanya tentang ilmu agama, tentang suatu hukum. Yahya bin Ma'in mengatakan, Masruqun thiqah. Masruq ini adalah ulama yang thiqah. Ini kalau sudah dibilang thiqah, thiqah itu kalau dalam ilmu hadis, dia mengumpulkan dua sifat, adil dan terpercaya. Dia adil dan terpercaya. Apa namanya? Mohon maaf. Adil dan teliti. Ya, adil dan teliti. Apa itu adil? Adil itu adalah dia orang muslim, bukan kafir, baligh, bukan anak kecil, akil, berakal, bukan orang gila. As-salimu min asbabil fusuq. Dia tidak boleh melakukan kefasikan. Termasuk bid'ah, dosa-dosa besar. Dia tidak boleh menjadi seorang pelaku ini. Wassalimu min khawarimi asbab khawarimil muru'ah. Dan dia tidak boleh melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan wibawanya. Misalnya makan di pinggir jalan, makan jalan, sambil jalan makan.
Ini merusak muru'ah, gak boleh jadi seorang muhaddis, ahli hadis yang thiqah. Adil itu mengumpulkan beberapa sifat yang terpuji. Kemudian dia ini teliti, maka disitulah dikatakan dia thiqah. Dia dikatakan thiqah. Ini adalah istilah secara umum kalau dikatakan dia itu thiqah. Mengumpulkan dua sifat besar yaitu adil dan teliti. Dhabit. Ya, teliti dari sisi hafalannya tidak salah. Meriwayatkan selalu tepat. Tidak ada kelirunya. Ini hafalannya kuat, maka dikatakan thiqah. Nah, Masruq termasuk di antara mereka. La yus'alu an mithlihi, dikatakan tidak usah ditanya tentang kethiqahannya. Wa sa'ala Uthman ibnu Sa'id Yahya an Masruq wa Urwah fi Aisyah falam yukhayyar. Seorang ulama Uthman bin Sa'id bertanya kepada Yahya tentang Masruq dan Urwah di dalam meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena di antara perawi atau di antara murid, ya siapa namanya, muridnya Aisyah yaitu Urwah. Maka seorang ulama Uthman bin Sa'id bertanya kepada Yahya bin Sa'id, ya, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ditanya, kira-kira siapa di antara dua ini yang paling baik meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha? Maka jawaban Sa'id, tidak ada pilihan, tidak ada yang lain, yaitu Masruq. Masya Allah. Ya. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Kana thiqah walahu ahadits salihah, kata Muhammad bin Sa'ad. Beliau memiliki banyak hadis dan beliau termasuk perawi yang thiqah. Imam Ijli mengatakan tabi'iyun thiqah. Dia seorang ulama tabi'i yang thiqah. Kana ahadu ashabi Abdillah alladzina yaqra'una wa yaftun. Bahwasanya beliau adalah salah satu dari muridnya Abdullah bin Mas'ud dan beliau termasuk orang yang selalu berfatwa. Ya, yang baca Quran, yang meriwayatkan ilmu qiraat termasuk Masruq. Dan belajar qiraah, belajar Quran dan juga berfatwa. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud itu wafat di Kufah. Beliau salah seorang sahabat yang senior yang wafat di Kufah, meninggal tahun 32 Hijriah. Masruq berguru kepada Abdullah bin Mas'ud di Kufah sana. Sehingga Masruq benar-benar mengambil ilmu banyak dari Abdullah bin Mas'ud. Wa kana yusalli hatta tarima qadama. Nah, di antara kebaikan Masruq itu adalah orang yang rajin ibadah, yang semangat beribadah. Dan nanti kita akan bahas tentang ibadah beliau. Ya, tentang ibadah beliau. Disebutkan bahwa beliau pernah sholat sampai kakinya bengkak. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat itu sampai bengkak kakinya. Pernah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima sana'ta hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik. Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ini? Engkau sudah diampuni dosa yang telah lalu. Kok masih ada seperti ini? Masih sholat sampai seperti ini, kakinya bengkak. Maka Rasul mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah kalau aku ingin menjadi orang yang bersyukur? Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang semangat di dalam kebaikan. Dikatakan bahwasanya Abu Nuaim mengatakan, wa minhumul alimu bi rabbih, di antara yang paling tahu tentang Tuhannya, al-haimu bi hubbihi, yang paling tinggi cintanya, adz-dzakiru li dzanbihi, yang paling banyak mengingat dosanya, fil ilmi ma'ruqun, orang yang paling dalam di dalam ilmu, bil dhamani mawthuq, orang yang paling terpercaya, wal ibadatillahi ma'syuq, dan orang yang sangat dirindukan dalam masalah ibadah, Abu Aisyah al-Musamma bi Masruq, yang dipanggil
yang disebut dengan Abu Aisyah Masruq. Abu Aisyah Masruq. Barakallahu fikum. Ini adalah sepintas tentang pujian para ulama karena kebaikan beliau. Poin berikutnya adalah bagaimana ibadah beliau. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Masruq ketika beliau salat qiyamul lail yurkhis sitr. Beliau tutup sitar. Dia tutup agar anak istrinya tidak melihat beliau. Yurkhis sitr bainahu wa baina ahlihi. Wa yuqbilu ala salati. Dan dia mulai salat wa yukhallihim wa dunyahum. Beliau tidak sibuk dengan dunianya anak istrinya. Beliau sibuk dengan ibadahnya dia. Fokus dengan ibadahnya dia. Istrinya Masruq pernah bercerita. Kana Masruq yusalli hatta tarim qadamah. Imam Masruq ini dia sholat malam qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Sampai kakinya bengkak. Farubbama jalastu khalfahu abki mimma arahu yasna' binafsihi. Kadang-kadang aku duduk di belakang beliau dan aku menangis melihat kondisinya yang terlalu bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling luar biasa di dalam ibadahnya ini. Sampai istrinya kasihan dan menangis atas kondisi suaminya. Allahu Akbar. Ya. Juga disebutkan bahwasanya Imam Amir Asy-Sya'bi mengatakan ini semua keterangan ini kita sampaikan dari buku-buku para ulama ya yang menyebutkan tentang kehidupan para ulama seperti kitab Al-Hilyah karya Abu Nuaim, ada Siyar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi, ada Tabaqat ya, Kitabut Tabaqat karya Muhammad bin Sa'ad, dan kitab-kitab ulama yang lain yang menyebutkan tentang biografi para ulama. Asy-Sya'bi pernah mengatakan, "Ghusya ala Masruq ibn al-Ajda fi yaumin sha'if wa huwa sha'im." Masruq pernah pingsan di hari yang panas ketika dia sedang puasa saat itu. Wa kanat Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qad tabannathu. Fasamma ibnatahu Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat Masruq sebagai anaknya. Ya, anak angkat maksudnya ya. Wa kana la ya'si ibnatahu syai'an. Sehingga Masruq karena saking simpatiknya kepada Aisyah ummul mukminin, beliau memberi nama anaknya Aisyah. Dan dalam kehidupan Aisyah putri beliau, bukan istri Rasulullah, putri beliau ini, Masruq tidak pernah mendurhakai putrinya. Ya, jadi ada juga yang durhaka kepada anaknya. Masruq tidak pernah mendurhakai atau tidak pernah tidak menuruti kemauan putrinya. Selalu diiyakan. Maka suatu saat fanazalat ilaihi faqalat. Suatu ketika putrinya beliau Aisyah ini mendatanginya dan berkata kepada bapaknya, "Ya abatah, aftir washrab." Ketika melihat bapaknya yang sedang pingsan itu, ketika sudah sadar dari pingsan, beliau datang dan mengatakan kepada bapaknya, "Wahai abaku, wahai ayahanda, makanlah dan minumlah." Qala ma aradti bi ya bunayya. Masruq justru balik bertanya kepada putrinya, "Wahai putriku, apa yang kau inginkan dariku? Apa maumu?" Maka putrinya mengatakan, "Ar-rifq, aku kasihan kepada engkau wahai ayahanda." Maka bapaknya mengatakan
mengatakan, ya bunayyah, innama talabtur rifqa li nafsi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Wahai putriku yang tercinta, sungguh aku justru sedang mencari kasihan dari Tuhanku di hari ketika hari itu satu hari dihitung selama 50 alfasana, 50.000 tahun. Satu hari seperti 50.000 tahun. Aku ingin mendapatkan kasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari itu. Jadi aku berusaha melakukan amalan ibadah seperti ini untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar besok ketika di hari kiamat, yang mana satu hari menjadi 50.000 tahun atau 1.000 tahun, seperti 1.000 tahun, aku bisa mendapatkan kasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban bapaknya kepada putrinya. Baru kali ini beliau membantah kepada putrinya ketika ada masalah. Belum pernah beliau melawan kepada putrinya, selalu nurut, dia baik sekali kepada putrinya. Ya. Kemudian disebutkan Abu Ishaq As-Sabi'i pernah meriwayatkan, Kufi, dia juga ulama Kufi, muridnya Masruq. Beliau mengatakan, hajja Masruq fama bata illa sajida. Masruq pernah berhaji, dan beliau ketika di haji sana setiap malam tidak pernah tidur malam, selalu dalam keadaan sujud. Allahu Akbar. Ini luar biasa, ya. Mereka merasa bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya. Mereka tidak butuh pada dunia rasanya. Walaupun mungkin kita katakan, apakah mereka ini ulama yang tidak tahu tentang ayat bagaimana kita mencari akhirat, yaitu kita cari akhirat tapi tidak lupa dunia? Ya karena mereka merasa memang karena tidak butuh. Tapi kalau Anda masih merasa butuh, ya silakan Anda cari dunia. Itu yang luar biasa. Kalau orang sudah tidak butuh pada dunia, dia akan tinggalkan dunia. Maksudnya dia tidak menghambakan diri kepada dunia gitu. Dia tidak bergantung kepada dunia hatinya. Kalau makan sih makan, minum sih minum. Tapi kalau lagi ibadah ya ibadah. Ibadah, cari makan ya makan. Cari dunia. Tetap dia punya penghidupan, ada. Ya, dia punya penghidupan ada. Beliau dulu pernah jadi hakim atau qadhi 2 tahun di daerah Irak, di seberang atau di kota lain di luar Kufah. 2 tahun beliau jadi qadhi atau hakim. Ketika beliau di sana kerja, dia tidak mau dibayar. Ya. Dia tidak mau dibayar. Tidak mau digaji. Karena beliau merasa tidak pantas, karena dia sudah mengambil tugas yang mulia ini, yaitu berkhidmat kepada manusia untuk menjawab apa yang menjadi keluhan mereka. Beliau berdalil bahwa innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dia cuma mencari ridha Allah, cari surga. Bayarannya adalah surga. Dia nggak mau bayar uang dunia. Karena Allah sudah membeli orang mukmin sekaligus harta-harta mereka. Sudah Allah bayar mereka untuk mendapatkan surga. Diri mereka persembahkan, harta mereka persembahkan untuk Allah agar dapat surga. Itu alasan beliau untuk menjadi qadhi 2 tahun, dibayar tidak mau ngambil. Subhanallah. Sehingga suatu ketika setelah selesai kerja di sana 2 tahun, beliau pulang ke rumahnya, ke istrinya. Dia cuman bawa ada tas kecil, ya. Beliau bawa tas kecil, dan di tas tersebut ada berisi
apa namanya, mata kampak ya, yang cuman kampaknya doang, tidak ada kayunya. Di dalam tas itu cuma kampak, besinya doang, tidak ada kayunya. Maka istrinya bertanya kepada beliau, ya Masruq, ghibta anna sanatain wajitana bi ka'sin, apa namanya, bifa'sin laisa lahu 'ud au bila 'ud. Wahai suamiku Masruq, engkau hilang dari kami, engkau pergi kerja 2 tahun, pulang-pulang cuman bawa kampak besinya doang, tidak ada kayunya. Bagaimana respon suaminya Masruq? Beliau mengatakan, innalillah ista'arna fanaruddah. Allahu Akbar. Beliau mengatakan, innalillah, kita semua milik Allah dan akan kembali. Ini ternyata cuman pinjaman. Ini punya orang juga, bukan punya saya ternyata. Subhanallah. Ini saya pinjam dan sekarang mau dikembalikan. Allahu Akbar. Itu luar biasa. Ya. Jadi seakan-akan mereka ini tidak butuh dunia. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, mali walid dunya. Ma'ana wad dunya illa karraqibi yastadhillu aw istadhalla tahta syajarah thumma raha fatarakah. Nabi bertanya, emang apa hubungannya aku dengan dunia? Aku dengan dunia kayak seperti apa? Seperti seseorang yang berkendara, musafir. Lalu karena panas, beliau berteduh di bawah pohon. Setelah hilang panas, beliau pergi dan meninggalkan pohon itu. Dunia itu seperti pohon itu. Singgah, mampir sebentar, pergi, meninggalkannya. Itulah dunia. Dan memang kalau dunia ini kita bahas tentang dunia, Rasulullah bilang, dunia itu dikutuk. Ad-dunya mal'unah, dunia dikutuk. Mal'unun ma fiha, dikutuk semua yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah aw alimun wa muta'allim. Kecuali orang yang belajar ilmu agama, mendakwahkan ilmu agama, dan yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Digambarkan juga dunia itu seperti bangkai kambing. Yang kambingnya itu sudah buntung telinganya. Disuruh bayar 1 dirham, tidak ada yang mau beli, bayar 1 dirham. Ya. Dikasih saja belum tentu mau, kata para sahabat. Apalagi mau disuruh bayar 1 dirham. Mau diambil, mau buat apa? Sudah jadi bangkai, buntung telinga. Kalaupun dia hidup, ini buntung telinganya, nggak ada yang suka. Ya, mereka hinakan itu kambing yang sudah jadi bangkai. Mereka nggak butuh itu kambing. Maka Rasulullah mengatakan, wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia lebih hina daripada ini. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai hati kita ini tergantung pada dunia. Ya. Terlalu berlebihan meletakkan dunia di dalam diri kita. Jangan taruh dunia dalam hati, taruh dalam genggaman saja. Ya, taruh di tangan kita. Jadi kalau kita sudah ini, lepas. Kalau sudah ditaruh di hati ini, susah untuk dilepas. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini kuat untuk menghadapi dunia ini. Ya, dunia menjadi fitnah buat kita. Nabi mengatakan bahwasanya innamad dunya khadiratun hul. Dunia itu hijau dan manis. Ya, wa innallaha mustakhlifakum fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian jadi khalifah yang mengatur bumi ini. Kalian tinggal di bumi ini dan kalian atur bumi ini. Ya, fayanzuru kaifa ta'malun. Allah ingin melihat apa yang kalian lakukan dengan dunia. Terpedayakah atau tidak? Terpedaya atau tidak dengan dunia? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah kalian pada dunia dan takut juga dengan fitnah wanita. Fitnah wanita. Takut yang mutabarrijat, yang telanjang di sana. Demi Allah, orang yang hidup di belakang perempuan, yang telanjang, yang buka aurat, tidak ada satupun
yang dikatakan laki-laki sejati di situ. Tidak ada yang bisa selamat dari fitnah perempuan. Tidak ada laki-laki sejati di belakang wanita-wanita yang mutabarrijat, yang bersolek seperti solekan jahiliyah. Tidak ada yang bisa dikatakan laki-laki sejati. Semua laki-laki pengecut. Laki-laki yang penuh dengan syahwat. Kalau dia mau hidup di belakang perempuan-perempuan yang melepas jilbab. Itu laki-laki jahat semuanya. Laki-laki harimau semuanya. Yang ingin menerkam. Tapi kalau dengan wanita yang berhijab, aman. Gak ada yang punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bermaksiat. Kalau seandainya di zaman dahulu saja, wanita-wanita muslimahnya di zaman sahabat, zaman Rasulullah, wanita-wanita muslimahnya berhijab, masih tetap Nabi memberikan peringatan kepada kita. Ya, tentang fitnah, tentang ujian perempuan, apalagi di zaman kita yang penuh dengan orang yang telanjang. Itu lebih parah lagi. Ya. Makanya Nabi mengatakan, "Ma taraktu fitnatan 'alal rijali adharra 'alal rijali minan nisa." Ma taraktu fitnatan adharra 'alal rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang paling memberatkan, berbahaya bagi laki-laki kecuali fitnah godaan perempuan. Maka hati-hati, tidak ada yang bisa selamat. Anda lihat perempuan-perempuan yang bersolek itu. Siapa yang bisa selamat dari situ? Maka ikutilah wanita-wanita muslimat. Takutlah kalian, dan diantara urusan dunia ini, perempuan, dunia ini harus kita merasa khawatir, selalu takut akan fitnahnya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, ya. Tentang fitnah dunia ini kita bisa menghadapinya. Masruq rahimahullahu taala mengatakan tadi, dikatakan bahwa beliau ini ketika sudah bekerja 2 tahun tapi tidak butuh uang tersebut, dan bahkan ketika dia pulang dia cuma bawa kampak yang tidak ada kayunya. Kalau kampak ada kayunya mungkin ada faedahnya. Tapi memang kampaknya bukan punya beliau. Itu cuma pinjaman, mau dikembalikan. Subhanallah. Wallahu alam, ini kalimat dikembalikan, pinjaman itu artinya apa? Ini titipan dari Allah maksudnya. Dan akan dikembalikan. Kembalikan itu maksudnya apa? Dibagi, dikasih ke orang. Makanya beliau menikahkan putrinya yang Aisyah ini, beliau menikahkan putrinya dan bernama As-Sa'ib ibnul Aqra. Dinikahkan dengan laki-laki ini. Maharnya itu adalah 10.000 dirham. 10.000 dirham atau dinar. Berapa banyak itu? 10.000 dinar, coba kalikan saja. 1 dinar itu sekitar berapa ya? 4 gram emas lebih. Sekitar 2 jutaan, 2.500.000 atau 2.800.000 dikalikan 1.000. Berapa itu maharnya? Maharnya itu ternyata apa yang dia lakukan? Ya ja'aluha fil mujahidin wal masakin. Dia bagi-bagi kepada orang-orang mujahidin dan masakin. Ya. Beliau bagi-bagi kepada orang-orang mujahidin dan orang-orang masakin. Beliau juga pernah mendapatkan hadiah dari gubernur Kufah. Dihadiahkan uang yang sangat banyak. Tapi ternyata apa yang dia lakukan dengan uang tersebut, justru dia kasihkan kepada orang-orang fuqara, orang-orang yang butuh. Padahal dia itu butuh. Beliau sebenarnya butuh, tapi dia kasihkan kepada orang-orang yang lebih butuh. Ya, disebutkan beliau di sini
Nah, ini disebutkan bahwasanya Ibrahim ibnu Muhammad ibnul Muntashir mengatakan, ahda Khalid ibni Abdullah ibni Usaid. Khalid ibni Abdullah ibni Usaid menghadiahkan kepada Masruq 30,000 dinar. Ini gubernur Basrah yang memberikan hadiah. Wa huwa yauma idzin muhtaj. Masruq saat itu dia sangat butuh dengan uang itu. Falam yaqbalha, tapi tidak diterima. Tidak diterima, malah dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di situ yang butuh. Ini adalah bagaimana zuhudnya beliau, ibadahnya beliau yang luar biasa, sangat luar biasa. Ya, beliau juga pernah kana yaqumu fayusolli ka'annahu rahib. Dia pernah sholat seperti rahib yang memang tinggal di tempat ibadahnya. Wa kana yaqul li ahlihi hatu kulla hajatin lakum. Kalau dia mau sholat, beliau bilang kepada keluarganya, anak istrinya, ya sampaikan saja hajat-hajat kalian sekarang sebelum saya sholat. Ya, fadhkuru li qabla an aquma ila shalah. Sebelum saya sholat, kalian sebutkan semuanya. Nanti mungkin dia minta ketika dia sholat, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Imam Masruq sampai beliau benar-benar tidak butuh sama sekali. Beliau pernah mengatakan kepada seorang ulama, Sa'id bin Jubair, muridnya Abdullah bin Abbas. Sa'id bin Jubair mengatakan, laqiyani Masruq. Masruq pernah menemuiku dan mengatakan, ya Sa'id, wahai Sa'id, ma baqiya syai'un yurghabu fihi illa an nu'affira wujuhana fit turab. Wahai Sa'id, tidak ada yang tersisa dari dunia ini. Tidak ada yang tersisa untuk kita saat ini, kecuali sekarang tinggal kita masukkan kepala kita, wajah kita ke dalam tanah saja. Cuma itu saja. Sudah tidak ada lagi yang tersisa dari dunia ini. Nggak ada yang indah, nggak ada yang menggiurkan lagi. Subhanallah. Ini orang-orang mulia, orang-orang yang sangat kuat di dalam ibadah mereka. Disebutkan beliau pernah membonceng salah satu muridnya, dan ini biasanya dia lakukan di setiap hari Jumat. Ibrahim ibnu Muhammad al-Muntashir ini, beliau mengatakan, kana Masruq yarkab kulla jum'atin baghlatan wa yahmiluni khalfah. Beliau Masruq sering setiap Jumat beliau pergi ke sebuah tempat namanya Kanasa. Di setiap Jumat beliau selalu membawa aku. Tempat tersebut, fayahmilu 'alaiha baghlatahu fayaqul ad-dunya tahtana. Ketika kami sampai di sebuah Kanasa itu adalah tempat pembuangan sampah. Kanasa itu adalah tempat pembuangan sampah, akramakumullah. Jadi sampah-sampah. Lalu kemudian beliau mengatakan, ketika kami lewat di atas itu, lalu Masruq mengatakan, kita sedang berada di atas dunia. Di bawah kita ini sebenarnya dunia. Dunia itu adalah sampah ini. Subhanallah. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya apa kata dia? Ala urikad dunia? Maukah kamu aku tunjukkan mana dunia? Dunia itu ini. Hadhihi dunya akaluha fa'afnauha. Inilah dunia di bawah kita ini. Mereka sudah makan, lalu mereka buang sisanya ini. Ini sekarang ini dunia. Ya. Walabisuha fa'ablauha. Mereka sudah pakai, lalu kemudian lusuh, mereka buang. Warokibuha fa'amdauha. Mereka sudah mengendarainya, lalu kemudian mereka tinggalkan. Safaku fiha dima'ahum. Mereka tumpahkan darah-darah manusia di situ. Wastahallu minha maharimahu. Mereka juga menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dunia. Wa qat'u fiha arhamahum. Di situ juga mereka memutus silaturahim, tali kekeluargaan, persaudaraan hilang yang satu nasab. Inilah Imam Masruq rahimahullahu taala. Luar biasa. Ini adalah ibadah beliau dan kezuhudan beliau. Dan poin yang terakhir, ya, kita sedikit dengar tentang wasiat beliau, petuah-petuah beliau yang sungguh luar biasa,
dicatat dengan tinta emas wasiat-wasiat dan petuah-petuah beliau ini. Beliau mengatakan dari muridnya Muslim. Beliau mengatakan an Masruq qala. Imam Masruq mengatakan kafa bil mar'i ilman an yakhshallah. Cukup seseorang dikatakan itu berilmu ketika dia takut kepada Allah. Wa kafa bil mar'i ithman, kafa bil mar'i ilman, mohon maaf. Yang pertama kafa bil mar'i ilman an yakhshallah. Cukup dikatakan orang itu berilmu ketika dia takut kepada Allah. Wa kafa bil mar'i ithman an ya'jaba bi amalihi. Dan cukup dikatakan orang ini banyak dosa atau sudah berbuat dosa ketika dia bangga dengan amal perbuatannya, amal solehnya. Subhanallah. Maka jangan sampai kita merasa bangga kalau kita sudah berbuat besar di dalam agama ini. Belum tentu apa yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sangat ditekankan tentang keikhlasan kita dan kesungguhan kita, harapan kita bahwa semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalulah khawatir bahwa bisa jadi amalan kita tidak diterima. Makanya ada sebuah ayat Allah sebutkan alladzina yutauna ma'at alladzina utauna ma atahumullahu min fadli wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Allah mengatakan dan orang-orang yang telah Allah karuniakan kepada mereka keimanan, ibadah, ketakwaan, tapi hati-hati mereka masih merasa takut dan khawatir kalau nanti mereka akan dikembalikan kepada Allah. Bagaimana jadinya kalau nanti dikembalikan kepada Allah? Mereka selalu takut dan khawatir. Hatinya masih khawatir. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah karena mereka yasriq wa yazni wa yashrabil khamr? Apakah dia ini pencuri? Apakah dia minum khamr? Apakah dia berzina sehingga dia khawatir kalau amalnya tidak diterima?" Kata beliau, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan itu. Tapi dia selalu khawatir, yakhsha an la yataqabbalallahu minhu. Dia khawatir, dia puasa, dia sholat, dia sedekah, ya yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhsha an la yataqabbalallahu minhu. Dia khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bangga dulu dengan amal kita. Belum tentu. Ya, dan ketahuilah bahwasanya walaupun kita sudah beramal, kita tidak masuk surga karena amal kita. Tapi semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah dan karunia dari Allah, kalian tidak menjadi orang yang soleh dan bertakwa. Maka sungguh ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan bisa beribadah kepada Allah. Maka bersyukurlah kalau kita sekarang sudah bisa beribadah, maka jalankan terus dan jangan bangga. Gak usah disebut-sebut, gak usah bilang-bilang, gak usah pamer-pamer ibadah. Jangan bangga. Oh, saya sudah bikin ini, saya sudah bangun ini, saya sudah sedekah ini, saya sudah bantu ini. Jangan dulu bicara banyak dengan masalah amalan kita. Bisa jadi Allah dengan ucapan itu Allah gugurkan amalan kita. Yang tidak berbicara, yang tidak menyampaikan, yang tidak pamer saja, dikhawatirkan tidak diterima. Apalagi Anda yang sudah pamer-pamer. Na'udzubillahi min dzalik. Beliau juga ya di sini beliau mengatakan kafa bil mar'i ilman an yakhshallah. Dikatakan orang itu berilmu ketika dia takut kepada Allah. Artinya apa? Ilmu itu harus membuat kita takut kepada Allah. Dan ketika dia takut kepada Allah, itulah keilmuannya. Itu baru dibilang ulama. Jadi kalau orang yang tidak takut kepada Allah itu bukan ulama. Ya, ilmunya membuat dia takut kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Nah, dan kebodohan itu kehinaan. Ya. Kafa bil mar'i ithman wa jahlan an ya'jaba bi'amali. Dan sungguh ironisnya kata beliau, orang dikatakan berdosa dan sudah dikatakan bodoh kalau dia bangga dengan amalnya.
Jadi kebalikan dari ilmu tadi. Jadi orang dikatakan bodoh itu kalau dia sudah bangga dengan amalnya. Bodoh itu. Iya, kenapa? Karena sama saja dia buang amalnya. Tidak ada faedahnya. Ini orang bodoh. Dan di situ dia berdosa tentunya. Nah, lalu kemudian Imam Masruq mengatakan ucapan beliau yang lain, wasiat beliau mengatakan, "Al-mar'u haqiqun an yakuna lahu majalis yakhlu fiha fayadhkurullaha yadhkuru dhunubahu fayastaghfirullah." Pantas sangat ditekankan bagi seseorang, menjadi hak seorang muslim untuk memiliki suatu majlis, atau bukan majlis, atau majlis-majlis, tempat-tempat, kesempatan-kesempatan di mana dia berkhalwah di situ, dia menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayadhkur dzunubahu, sehingga dia mengingat dosa-dosanya dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kadang-kadang ketika kita lagi banyak-banyak orang, kita berkumpul sama teman-teman dengan banyak manusia di situ, kita tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, lebih banyak pantas bagi kita untuk menjadikan banyak waktu kita untuk menyendiri agar mengingat dosa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dibalik, ketika lagi sendiri bikin dosa, itu na'udzubillah, itu dosanya bahaya lagi besar. Ini beliau wasiatkan kita punya waktu jadikan untuk berkhalwat, menyendiri dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dinaungi oleh Allah tujuh golongan di hari kiamat itu siapa? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian sehingga meneteskan air matanya. Dia menangis karena dosa-dosanya. Dia takut kepada Allah karena dosa yang terlalu banyak dia lakukan. Bukan menangisi dunia, tapi menangisi dosanya yang dia lakukan. Dia tangisi sesuatu yang sangat besar, mulia. Itulah orang mukmin. Dia ketika melakukan dosa, dia khawatir dosa itu datang menimpa dia. Dan kalau orang-orang yang takut kepada Allah, melihat dosa itu besar walaupun hanya satu dosa dan mungkin kecil. Seperti disebutkan Abdullah bin Mas'ud, al-mu'min yara dhanbahu ka'annahu tahta jabalin yakhafu yakhsha an yaqa alaihi hajar. Orang mukmin itu seperti kalau dia melihat dosanya seperti dia duduk di bawah gunung tinggi dan di atas ada batu yang khawatir untuk datang menimpanya. Itu adalah orang mukmin. Wal fajir wal munafiq yara dhanbahu ka'annahu dzubabun marra ala anfihi. Kalau orang fajir munafik, seperti dia melihat dosanya seperti melihat atau lalat yang hinggap di hidungnya, dia cuma usir begini, ringan saja, dianggap remeh. Tapi kalau orang mukmin merasa berat, ya, sehingga dia butuh waktu banyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ucapan wasiat beliau untuk senantiasa menggunakan waktu untuk takut kepada Allah Tabaraka wa taala. Beliau Al-Imam Asy-Sya'bi Imam Asy-Sya'bi mengatakan Imam Masruq mengatakan la an aqdi biqadiyatin fa uwafiqul haqqa au usibul haqqa ahabbu ilayya min ribati sanatin fi sabilillah. Kalau aku menjadi qadi, waktu itu beliau menjadi qadi, kalau seandainya aku memutuskan sesuatu keputusan dan aku menyesuai atau aku tepat dalam hukuman itu sesuai dengan kebenaran, itu lebih aku cintai daripada aku berjihad menjaga perbatasan. Subhanallah. Ini sikap yang luar biasa. Ini harusnya diikuti oleh para pemegang kebijakan, pemegang hukum, mereka yang menjadi qadhi hakim harus belajar dari orang-orang mulia seperti mereka ini. Ya, beliau pernah memutuskan suatu masalah, lalu kemudian ada yang memberikan hadiah kepadanya. Maka beliau mengatakan, beliau mengatakan, kalau aku tahu tadi engkau akan memberi saya hadiah, aku tidak akan bantu, aku tidak akan memutuskan keputusan ini. Beliau mengatakan,
bahwa aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man syafa'a syafa'atan liyarida biha haqqan aw yadfa' biha zulman fa ahdiya lahu faqabila fadzalika suhud. Beliau mengatakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, siapa yang memberikan syafaat kepada suatu hak, ya, dia memberikan syafaat kepada seseorang untuk mendapatkan hak atau menolak kezaliman, menolak kebatilan supaya dia tidak terkena hukuman misalnya, lalu dia menerima hadiah tersebut, dia dikasih hadiah dan diterima hadiah, maka itulah sebenarnya yang haram, itu suhud. Ya, qalu ma kunna nara suhud illa al-akhdhu 'ala al-hukm. Dan kami, kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yang dimaksud dengan suhud, harta haram itu adalah mengambil sogokan ketika kami memutuskan suatu hukum di dalam persidangan. Qala al-akhdhu 'ala al-hukmu kufur. Ya, mengambil bayaran ketika memberikan suatu keputusan hukum dalam persidangan itu adalah perbuatan kekufuran. Masya Allah, itu berat sekali, ya. Makanya beliau tidak mau menerima hadiah. Lalu beliau mengatakan, Imam Masruq mengatakan, ma min syai'in khairun lil mu'min min lahdin qad istaraha min humumid dunya wa amina min adzabillah. Tidak ada yang paling baik dari seorang mukmin kecuali ketika dia sudah masuk ke dalam kubur lalu dia istirahat dari kepenikan dan kepenahan dunia ini, ya, kegundahan yang ada di dunia ini, wa amina min adzabillah, dan dia selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan, inna ahsana ma akunu dhannan hina yaqulu li al-khadim laisa fil baiti qafizun wala dirham. Sesungguhnya keadaan kondisi yang paling aku katakan senang, baik, suka sekali adalah ketika seorang pembantu mengatakan kepadaku, di rumah kita tidak ada apa-apa, dirham tidak ada, 1 dirham saja tidak ada, roti tidak ada makanan. Itu kondisi yang paling aku sukai. Masya Allah. Beliau juga mengatakan, man sarrahu an ya'lama ilmal awwalina wal akhirin wa ilmad dunya wal akhirah falyaqra surat al-waqi'ah. Kalau orang ingin mengetahui tentang ilmu orang yang pertama sampai yang terakhir, ya, artinya dia benar-benar berilmu, maka hendaklah, dan juga dia tahu tentang ilmu dunia dan akhirat, maka hendaklah dia baca surat Al-Waqi'ah. Ya, surat Al-Waqi'ah silakan dibaca. Ada 90-an ayat itu. Ya, ada idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhiba, tentang hari kiamat. Kalau telah terjadi hari kiamat, ya, semua orang akan kaget. Laisa li waqa'atiha kadhiba, tidak ada yang bisa mendustakan tentang kejadian kiamat itu. Semua orang akan tahu, nyata dia akan lihat. Sampai seterusnya. Kalau mau tahu tentang ini, ilmu dari pertama sampai terakhir, ilmu dunia dan akhirat, di situ disebutkan ada 3 golongan manusia, ya. Fa ashabul yamini ma ashabul yamin wa ashabus shimali ma ashabus shimal was-sabiquna as-sabiqun ulaika humul muqarrabun. Ulaika humul muqarrabun. Ada 3 golongan, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, dan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan panjang lebar tentang surga, tentang neraka, tentang nikmat surga dan tentang azab neraka. Nah, kemudian Imam Masruq juga mengatakan, Imam Zahabi mengatakan, qalahu Masruq 'ala al-mubalaghah li'idhami ma fi surati min jamali umuri daraini. Wa ma'na qawlihi falyaqra al-waqi'a ay yaqra'aha bitadabbur wa tafakkur wa hudur. Yang dimaksud dengan hendaklah dia membaca surat Al-Waqi'ah itu adalah maksudnya ilmu dunia dan ilmu akhirat, ilmu pertama sampai ilmu terakhir, kalau kita baca dengan tadabbur. Jadi Imam Zahabi mengatakan, mengomentari, kalau kita baca dengan tadabbur, dengan perenungan, maka insya Allah kita akan dapat banyak ilmu manfaat. Dan secara umum memang disebutkan di situ. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan dari pembahasan kita tentang Al-Imam Masruq Ibnul Ajda Al-Hamadani Al-Kufi Abu Aisyah. Anak seorang, ya, dicuri waktu kecil dan menjadi ulama ketika besar. Seorang ulama hadis
muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha, murid tercinta. Beliau wafat tahun 66 Hijriah. Beliau wafat di tahun 66 Hijriah. Fakana yusalli rokataini yabtaghi bidzalika sunnah. Beliau ketika di akhir hidupnya, beliau sholat selalu 2 rakaat. Dia rutin melaksanakan sholat itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau ketika di usia dikatakan mata Masruq sanata 63 tahun 63 ya, tahun 63. Ada yang mengatakan selain dari itu ya. Sebelum meninggal, Imam Masruq ketika sebelum meninggal beliau mengatakan, Allahumma la amutu ala amrin lam yusinnuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat beliau sebelum meninggal. Beliau mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak mati di atas satu perkara yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini wasiat yang harus dicatat. Beliau mengatakan, ya Allah, semoga aku tidak mati, dan beliau yakin aku tidak mati di atas perkara yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya beliau yakin beliau mati berada di atas sunnah. Ya, wala Abu Bakrin wala Umar, dan juga yang belum pernah dicontohkan oleh Abu Bakar dan Umar. Wallahi ma taraktu safrad wala bayda inda ahadin minan nas. Demi Allah, aku tidak punya sesuatu sama sekali yang aku tinggalkan pada manusia. Perak, emas tidak ada pada manusia. Artinya itu kalau seandainya hak saya, milik saya tidak ada pada manusia. Sekarang yang aku bawa tidak ada apa-apa, kosong. Ghairu ma fi sayfi hada fakafinuni fihi. Allahu Akbar. Kecuali sesuatu yang ada pada pedangku ini. Maka kalau seandainya aku meninggal, tolong biaya ini atau barang ini kuburkan aku bersamanya. Aku bawa semuanya. Jadi beliau tidak ingin ada sesuatu yang beliau tinggalkan di dunia ini. Masya Allah, ini luar biasa wasiat beliau sebelum meninggal. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Dan seperti inilah harus kita contoh dari para ulama. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan pembelajaran bagi kita semuanya. Kita ambil akidahnya, kita ambil ibadahnya, kita ambil akhlaknya. Dan satu poin tadi yang saya lupa sebenarnya, Imam Masruq ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, beliau hidup di zaman Ali bin Abi Thalib, masih sempat ikut juga di dalam fitnah, bukan ikut, tapi beliau hidup di masa fitnah saat itu. Dan kejadian fitnah itu di Kufah. Dulu di Kufah terjadi banyak fitnah, dan Imam Masruq beliau tidak ikut-ikutan dengan fitnah itu. Beliau berlepas diri. Beliau lari dari fitnah tersebut. Dan bahkan di sini disebutkan beliau lari dari fitnah itu karena beliau tidak ingin terkena di sini dikatakan, udzakirukum billahi ara'aitum hina saffa ba'dukum li ba'din wa akhadha ba'dukum 'ala ba'dis silah yaqtulu ba'dukum ba'dan. Karena beliau takut nanti sesama mereka saling bunuh-bunuhan. Sesama saudara bunuh-bunuhan, itu yang beliau khawatirkan. Fataha baba minas sama wa antum tanzurun. Tsumma nazala minhu malaka hatta idza kana baina saffain. Ya, beliau tidak ingin umat Islam saling bunuh-bunuhan. Beliau mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Beliau berdalil dengan ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Akana dzalika hajizan ba'dukum an ba'd. Qalu na'am. Qala fa wallahi laqad fataha Allahu laha baban minas sama wa laqad nazala biha malakun karimun ala lisani nabikum wa innaha lamuhkamatun fil masahib ma nasakhaha syai'un. Kalian tahu ayat itu. Tidak boleh saling bunuh-bunuhan. Kalian sana orang mukmin, ini orang mukmin. Kenapa kalian bunuh-bunuh? Apa yang kalian rebut? Tidak ada. Maka jangan sampai masuk ikut-ikutan dalam masalah fitnah ini. Dan beliau Imam Masruq tidak ikut-ikutan. Ya.
Barakallahu fikum, ini yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.